Astaga, keadaan Ainun makin kritis nih. Hai, kembali lagi ke video keseharian aku. Nah, kok bisa sih Ainun itu makin kritis? Iya, jadi ini aku mau ceritain kronologinya lagi. Jadi jam 11 malam itu dia mengeluhkan sakit perutnya lagi. Dan selalu kebangun sampai jam 4 subuh. Dan udah juga aku kasih tahu ke perawat yang berjaga malam itu. Dan langsung para perawatnya kasih obat di dalam infusnya. Mungkin biar nggak sakit perut kali ya. Nah, terus lanjut lagi sampai pagi hari sekitaran jam 6 sampai jam 8 lewat. Itu Ainun nggak mau makan sama sekali. Bener-bener cuman air minum aja. Nah, terus lanjut datanglah dokter yang datang periksa Ainun dan dinyatakan Ainun itu udah bisa pulang. Mungkin karena trombositnya yang kemarin itu di atas angka 1.500-an gitu. Nah, terus kutanya lagi apakah hari ini bakalan diambil lagi darahnya atau gimana, karena pas nginep waktu di puskesmas itu kurang lebih 3 hari 2 malam. Nah, tapi kata dokternya udah nggak perlu lagi untuk ngambil darah karena udah trombositnya itu bagus. Dan Ainun itu udah mulai muncul bintik-bintik kayak gini. Virus dari DBD-nya udah kelihatan. Oke, terus lanjut lagi. Jadi aku tuh masih bimbang banget untuk keluar dari puskesmas karena dia masih mengeluhkan sakit perut dan juga nggak mau makan sampai malam hari. Udah bener-bener lemes loyo gitu. Nah, terus aku lihat anak aku udah lemes loyo gitu. Jadi aku minta surat rujukan dari puskesmasnya karena memang aku belum keluar pada saat itu. Walaupun udah dikasih tahu sama dokternya bahwa boleh pulang, tapi aku tetap kekeh nggak mau pulang karena anak aku bener-bener masih keadaan sakit perut dan juga nggak mau makan sama sekali. Tapi yang anehnya pihak dari puskesmas itu nggak mau ngasih surat dan akhirnya aku pergi berangkat sendirian dengan keluarga-keluargaku pakai kendaraan pribadinya keluargaku juga. Dan sesampainya juga di rumah sakit Muhammadiyah di Kota Bima sini, langsung ditindak untuk mengambil darah. Aku kasih tahu semua keluhan-keluhan yang Ainun rasain. Jujur nih, mereka benar-benar gercep banget. Maksudnya gercep cepat banget ngelihat anak aku yang udah benar-benar kayak lemes loyo gitu. Dan akhirnya selesai juga mengambil darah. Lanjut Ainun untuk diinfus lagi, aku peluk dia. Aduh, benar-benar sedih banget yang aku rasain pada saat itu ya, walaupun aku nggak kelihatan sedih. Nah, setelah selesai diinfus, akhirnya Ainun itu dikasih juga obat untuk biar dia nggak sakit perut. Nah, setelah selesai semuanya dan akhirnya Ainun itu aku suruh makan dan dia alhamdulillah mau makan ya, walaupun 4 suap sama buah-buahan yang aku kasih juga dia mau makan. Terus lanjut lagi setelah selesai aku suapin Ainun, aku pergi ke perawat untuk nanyain hasil dari darah Ainun. Apakah trombositnya menurun atau makin meningkat? Demam berdarahnya positif Bu. Terus trombositnya ini turun makanya sama heran. Trombositnya itu 27.000. Normalnya itu harusnya di atas 150.000. Aku dulu ke dokter spesialis anaknya, kita harus dapat transfusi transfusi albumin atau bagaimana. Oh iya. Nah, kalian bisa dengar sendiri, jadi Ainun itu trombositnya menurun di angka 27.000 dan seharusnya normalnya trombosit itu di atas angka 1.500 lebih. Kalian tau gak sih, itu tandanya Ainun benar-benar kritis dan dia itu butuh banget pendonor darah yang harus banget segera dilakukan. Nah, kalian bayangin aja gimana kalau aku tadi paginya itu pulang, tapi alhamdulillahnya aku nggak memutuskan untuk pulang. Aku pergi ke rumah sakit yang ada di Kota Bima sana. Nah, karena kita masuknya malam hari, jadi bakalan diusahain banget besok pagi harus dapat itu darah. Setelah dicari-cari darah dan pendonornya, alhamdulillah banget rame banget tuh ya yang ngasih darahnya itu untuk Ainun. Bahkan ada beberapa juga orang yang nggak kita kenal yang mau untuk donor darahnya buat Ainun. Jadi masya Allah tabarakallah banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah bantuin Ainun, yang udah ngejengukin Ainun. Dan ini bukan tiba-tiba Ainun udah selesai aja habis transfusi darah. Nah, jadi transfusi darah Ainun itu pada saat jam 10 malam, jadi dia pas tidur. Jadi nggak tahu kalau malam itu ada perawat yang datang. Nah, dia sadar atau bangun pada saat taruh itu, pasti dia tuh nangis kejer-kejer banget, padahal nggak diapa-apain juga. Karena Ainun itu udah lumayan trauma banget ngelihat perawat, ngelihat dokter. Jadi buat teman-teman semua yang anaknya lagi sakit, yang kalian lihat itu benar-benar lemes, loyo, nggak mau makan sama sekali, tapi nggak ada tindakan-tindakan yang lebih lanjut atau signifikan di puskesmas atau rumah sakit tersebut, mending kalian pindah atau nggak ada sama sekali perubahan-perubahan ke rumah sakit mungkin yang kalian percayai lebih bagus cara menanganinya, biar nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Oke, jadi cukup sekian dulu video singkatku hari ini. Terima kasih banyak banget yang udah nontonin videoku sampai habis. Dan jangan lupa juga like, follow, komen, dan share juga ke seluruh Indonesia biar aku juga makin semangat bikin videonya. And bye-bye!